Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan Rahma Alfia dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai proyeksi dan sistem koordinat. Nah, proyeksi dan sistem koordinat itu bisa ada cabangnya, ada 3. Yang pertama elipsoid dan geoid, lalu ada geografis dan koordinat. Tapi di sini saya akan membahas mengenai elipsoid dan geoid terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas elipsoid. Apa sih elipsoid itu? Nah, elipsoid itu berasal dari kata elips atau lingkaran yang lonjong. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, maksud dari elips itu apa? Kita bisa lihat kalau elips ini memiliki lingkaran yang lebih lonjong ke samping, berbeda dengan lingkaran utuh yang sering kita lihat seperti itu. Dan biasanya teman-teman ini pasti sering melihat bentuk lingkaran seperti ini, tetapi kita tidak tahu menyebutnya harus apa, elips kah atau lingkaran yang tidak sempurna gitu. Lalu untuk pengertian elipsoid ini sendiri itu adalah suatu bidang yang diajukan untuk mendekati permukaan bumi. Nah, jari-jarinya itu tidak sama dan salah satu jari-jarinya itu adalah besar. Aku contohin biar lebih kebayang. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kita ini memiliki sebuah elips gitu. Nah, ini kita memiliki jari-jari. Ini R, ini R. Teman-teman pasti udah gak asing sih jari-jari di dalam lingkaran itu maksudnya apa gitu. Nah, ini jari-jari yang horizontal ini dan jari-jari yang vertikal ini ternyata besarnya berbeda dengan jari-jari pada lingkaran utuh atau lingkaran sempurna. Yang ini sama, yang vertikalnya pun sama. Jadi jari-jari lingkaran sempurna dengan jari-jari lingkaran elips itu berbeda ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, elipsoid itu memiliki semi minor dan semi mayor aksis. Semi minor aksis itu berasal dari kutub utara ke pusat bumi, itu lebih pendek. Dan semi mayor aksis itu berasal dari pusat bumi ke garis khatulistiwa, yaitu lebih panjang. Seperti ini. Nah, tadi semi minor aksis itu lebih pendek. Nah, kita harus tahu nih kutub utara itu yang mana. Kutub utara itu adalah atasnya yang ini dan pusat buminya itu adalah yang ini atau titik tengahnya gitu. Kita bisa lihat nih kalau ukuran vertikal dan horizontal itu beda ya teman-teman. Nah, untuk yang vertikal ini kita sebutnya semi minor aksis. Kalau misalkan semi mayor aksis itu apa sih? Berarti kebalikannya teman-teman, yaitu yang horizontalnya. Dari pusat bumi ke garis khatulistiwa. Nah, garis horizontal ini disebutnya garis khatulistiwa ya teman-teman. Jadi memiliki nilai yang lebih panjang seperti itu. Mungkin itu saja pengertian dari elipsoid yang akan saya bahas hari ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya terkait elipsoid. Nah, sekarang kita akan membahas geoid. Nah, apa sih geoid itu? Geoid adalah yaitu mendekati permukaan laut atau suatu bidang yang mendekati permukaan air laut. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh gravitasi bumi seperti yang kita tahu gitu ya. Kita tuh setiap melihat air laut atau laut, kita selalu mengira kalau laut itu datar. Ternyata laut itu tidak datar teman-teman. Yaitu kenapa bisa? Ya karena ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi seperti itu teman-teman.
Bisa kita lihat ya. Nih, ini tuh tidak rata gitu teman-teman. Jadi tidak bulat sempurna atau tidak tidak rata lah gitu si permukaan bumi itu. Nah, perbedaan elipsoid dan geoidnya itu seperti ini. Untuk yang biru itu adalah elipsoid nih teman-teman. Jadi terlihat sangat rata gitu ya. Tetapi jika untuk geoid ya seperti bergelombang ya teman-teman. Karena ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi atau gaya berat buminya teman-teman. Jadi enggak rata, berbeda dengan elipsoid yang rata. Karena elipsoid itu kan yang permukaannya tuh menyatu dengan bumi gitu. Seperti itu teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.